Jaga prokes. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 125. Memotong jari Sean. Diana mendekat dan bertanya pada Sean. Suami, bagaimana? Tidak terjadi apa-apa, kan? Sean menjelaskan. Aku tidak perlu ditahan sementara ini dan bisa pulang. Tapi, karena jari Yoga patah, aku harus membayar biaya pengobatannya. Istri, saat ini aku tidak punya uang. Sepertinya aku harus meminjam uang keluarga Wangsa. Diana tampak sedikit kesal. Mimpinya adalah menghabiskan uang suaminya. Tetapi dia tidak menyangka justru suaminya lah yang menghabiskan uangnya sekarang. Cynthia melirik Diana dengan jijik. Saat ini keluarga Wangsa menjadi bagian dari kalangan elit Jakarta. Jika bukan karena Sean, bisakah mereka menjadi kalangan elit secepat itu? Cynthia melangkah maju dan berkata, biar aku yang membantumu membayar biaya pengobatannya. Diana merasa kesal seketika. Hilda, sahabat baiknya, pun menyahut, Presdir Cynthia, memangnya kamu siapanya Sean? Atas dasar apa kamu membayar untuknya? Cynthia mendengus dingin. Bukankah aku begini karena ada seseorang yang takut merasa sayang dengan uangnya? Lagi pula, Yoga pasti akan menyebutkan harga yang tinggi. Diana menimpali dengan kesal. Kamu tidak perlu ikut campur urusanku dan suamiku. Sean tidak bisa menggunakan uang Cynthia. Jadi dia hanya berterima kasih padanya. Cynthia, terima kasih. Aku tidak bisa menggunakan uangmu. Sean, Yoga sudah mengajukan gugatan. Jika mereka ingin menuntutmu karena sengaja melakukan penganiayaan, mereka akan menggunakan kemampuan bela dirimu untuk menyerangmu, kata Cynthia. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menyewa pengacara terbaik di Jakarta. Bagaimana kalau nanti kita makan malam dengan orang-orang dari pengadilan? Dalam beberapa jam terakhir, Diana hanya bisa menunggu dengan bodoh dan melihat apakah kakek Sean akan mengambil tindakan. Dia ingin menilai apakah Sean benar-benar dikeluarkan dari keluarga besarnya. Diana tidak peduli tentang masalah pribadi Sean sama sekali. Sementara, Cynthia sudah membuat panggilan yang tak terhitung jumlahnya dan menyewa pengacara terbaik untuk Sean. Sebaliknya, Diana sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai istrinya. Secara penampilan luar, Diana dan Cynthia sama-sama bidadari. Bahkan, sebelumnya mereka berdua juga menjabat sebagai wakil presiden direktur grup Citra Abadi. Akan tetapi, Diana merupakan putri kecil yang suka dimanja dan suka mengandalkan pria. Sementara, Cynthia adalah wanita kuat yang sepenuhnya mandiri. Bahkan, para pria pun merasa malu pada kesuksesannya. Diana yang merasa rendah diri di hadapan Cynthia pun berkata dengan kesal, keluarga Wangsa kami juga mengenal pengacara dan orang-orang di pengadilan. Kami tidak perlu merepotkan Presdir Cynthia. Sean, ayo pergi. Diana memelototi Cynthia dengan cemburu dan pergi terlebih dulu. Sean mengangguk berterima kasih pada Cynthia, lalu mengikuti Diana pergi. Sandiwara ini disutradarai dan diperankan oleh Sean. Pemeran utamanya hanyalah Sean dan Diana. Sean tidak ingin Cynthia terlibat di dalamnya. Saat ini, Yoga berbaring di ranjang kamar VIP khusus sebuah rumah sakit afiliasi di Jakarta. Tangan kanannya diperban, sementara tangan kirinya memegang rokok. Pandangan matanya terlihat penuh amarah. Di kamar itu, Yoga merupakan satu-satunya pasien. Selain dirinya, hanya ada kakaknya, Fendi. Setelah insiden yang dialaminya, Yoga menghubungi Fendi. Begitu Fendi mengetahui insiden yang dialami adiknya, dia berangkat ke Jakarta sesegera mungkin. Sambil merokok, Yoga berkata pada Fendi, Kak, jangan beritahu kakek tentang ini dan jangan beritahu orang tua kita dulu.
Fendi menghela napas. Dia tahu bahwa Yoga tidak ingin membuat kakeknya sedih. Yoga selalu bersikap arogan. Keluarganya sering masuk ke daftar orang kaya. Dia juga memiliki postur tubuh yang bagus, wajah yang tampan, dan pendidikan yang baik. Yoga tidak pernah menggunakan bantuan keluarga atau membuat keluarganya khawatir baik itu dalam urusan percintaan, pekerjaan, maupun pendidikan. Dia selalu bisa membereskan semuanya sendiri. Sekarang ketika hal semacam ini terjadi, dia merasa bersalah dan merasa sudah mempermalukan keluarganya. Yoga, kenapa kamu begitu bodoh dengan memukul seseorang dengan tanganmu sendiri? Kata Fendi, kita ini punya uang. Bukankah kita bisa mencari preman untuk melakukannya? Yoga menghela napas. Tadinya aku meminta Cahyadi pergi duluan. Ketika aku lihat dia tidak berani melawan saat dipukul Sean, barulah aku berani mengambil garpu untuk menusuknya. Siapa sangka, bajingan itu langsung melawan begitu aku menghampirinya. Yoga mengirimkan rekaman suara Giana dan Cahyadi saat menyewa kamar pada Sean. Namun, Sean tidak mungkin bisa tahu bahwa Yoga adalah pengirimnya. Mengenai pertemuan pribadi Yoga dan Giana, Giana tidak mungkin begitu bodoh dan mengakuinya sendiri di depan Sean. Kecuali, sejak awal Sean sudah mencurigai Giana dan diam-diam menyuruh seseorang untuk mengikutinya setiap hari. Akan tetapi, menurut Giana, Sean sangat mempercayainya dan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sean bahkan tidak mengetahui kata sandi untuk membuka ponsel Giana. Fendi berkata dengan sangat marah, "Jangan khawatir. Aku sudah menemukan seorang pengacara. Asalkan kemampuan bela diri yang dimilikinya bisa dibuktikan, tindakannya ini bisa ditingkatkan menjadi cedera yang disengaja atau bahkan percobaan pembunuhan. Dengan begitu, kita bisa mengirimnya ke penjara." Yoga melemparkan rokok ke lantai dengan emosi. Aku justru tidak ingin dia masuk penjara. Di penjara, dia tidak mengalami kesakitan. Selain itu, dia bahkan bisa makan dan minum dengan tenang. Aku ingin dia membayar darah dengan darah. Dia sudah mematahkan jariku, jadi aku pun akan memotong jarinya. Kata Yoga. Ada kalanya, para orang kaya membenci kebijakan hukum dan menggunakan kekuasaan mereka untuk membalaskan dendam mereka. Tok, tok. Tepat pada saat ini, Cahyadi mengetuk pintu 2 kali dan masuk dengan terlatih-tatih. Sean tidak melakukan sesuatu yang kejam pada Cahyadi. Jadi cedera yang dialaminya tidak parah. Alat kelaminnya masih berfungsi dengan normal. Dia hanya sedikit merasa kesakitan ketika berjalan. Kak Fendi. Cahyadi menyapa Fendi sambil tersenyum. Namun, Fendi yang sedang emosi menamparkan wajah Cahyadi. Plak. Bajingan. Jika kamu tidak datang ke Banten untuk menemui kami, kejadian seperti hari ini tidak akan terjadi pada Yoga. Maki Fendi. Persaudaraan Fendi dan Yoga begitu erat. Berkat didikan kakek mereka, keduanya tidak seperti kebanyakan saudara yang tidak akur karena harta warisan. Cahyadi yang ditampar oleh Fendi pun merasa dirinya sudah diperlakukan tidak adil. Hanya saja, sekarang dia harus bergantung pada keluarga Liono untuk membalaskan dendamnya. Sekarang dia hanya bisa menelan amarahnya. Cahyadi menamparkan dirinya sendiri 2 kali, lalu berkata, "Benar. Aku memang pantas mati. Semua salahku. Tapi, kita tidak boleh membiarkan Sean yang sudah mematahkan jari Yoga begitu saja. Sekarang dia hanyalah seorang gelandangan miskin. Jika kalian ingin menghabisinya, itu sama mudahnya dengan membunuh semut." Fendi memutar bola matanya dan berkata, "Yoga ingin memotong jarinya. Membuatnya membayar untuk apa yang sudah dilakukannya. Bagus," kata Cahyadi dengan girang. "Aku kenal Kak John, mafia Jakarta. Banyak anak buahnya yang menjadi petinju gelap di Asia Tenggara. Mereka benar-benar sangat kejam. Ketika mereka selesai melakukan pekerjaan dan mendapatkan uang,
Mereka bisa pergi ke luar negeri dan tidak akan ada yang bisa menemukan mereka. Cahyadi menawarkan. Kak Fendi, mau aku mengatur pertemuanmu dengan Kak John? Fendi berpikir sejenak. Dia sendiri juga mengenal beberapa teman dari Tanah Abang. Karena saat ini mereka sedang berada di teritori Jakarta. Lebih baik mereka menyerahkan masalah ini untuk diselesaikan orang-orang lokal saja. Oke. Nanti malam kamu atur untuk makan malam bersama saja, kata Fendi. Pada pukul 11 malam, tiba-tiba Sean menerima panggilan telepon dari Andi. Nomor ponsel Andi sudah diubah menjadi nomor seseorang yang tidak dikenal di ponsel Sean. Tetapi dia masih mengingat nomor akhirnya adalah 4444. Kebetulan saat ini Giana sedang mandi. Jadi Sean langsung menjawab panggilan Andi dengan nada bicara yang dingin. Katakan. Andi melapor. Tuan muda, Fendi datang ke Jakarta dan menemui John. Dia ingin memberikan 40 miliar untuk membeli jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Tuan muda. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.